Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun Anda berada. Firman Allah mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Malam hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kasih setia Tuhan dan untuk tuntunan serta penyertaannya yang sempurna hari lepas hari dalam hidup kita, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bersama Healing Harmony Singers, saya mengajak saudara, mari memuji dan menyembah Tuhan. Hadirkan hadiratnya di ruang dengar saudara. Biarlah hadiratnya memenuhi kita, membawa sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh kebaktianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari angkat pujian ini lagi, katakan bersama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, katakan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
Mari katakan bersama, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Mari lebih lagi katakan sungguh besar. Sungguh besar. Haleluya. Bagiku, terima kasih terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada di hati dan pikiran-Mu. Tak terselami karya-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dalam gelap Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup
hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidup engkau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan mengejar hidup. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan mengejar hidupku. Sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami nyanyi, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami nyanyi, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Salah satu bagian dalam pujian yang baru saja kami Healing Harmony nyanyikan, dikatakan di sana, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Kebaikanmu Tuhan mengejar hidupku. Aku berserah datang menyembah dan hidupku bagimu. Saudara, penggalan kalimat hidupku bagimu mengingatkan saya akan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bapak Ibu, Rasul mengatakan hal ini dengan lantang kepada jemaat yang ada di Filipi sehubungan dengan cara hidup gereja atau jemaat Tuhan di Filipi yang memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang lahiriah. Pengejaran akan hal-hal materi telah membuat mereka lupa akan fokus atau arah pandang yang sesungguhnya. Kondisi kerohanian jemaat Tuhan menurut pandangan Rasul Paulus sudah demikian kritis sehingga ia dengan lantang memberikan penjelasan dengan membandingkan dirinya yang lama dengan segala yang ia capai dan apa yang paling penting bagi dirinya sekarang setelah ia menjadi murid Kristus. Saudaraku, sang Rasul dengan begitu ekstrim menyatakan bahwa pengejaran yang berlebihan akan hal-hal materi atau hal-hal lahiriah sesungguhnya menghambat pengenalan yang dalam dengan Kristus. Paulus sangat mengerti bahwa agar ia dapat memperoleh Kristus, ia harus melepaskan identitas masa lalunya, bahkan menganggap itu sebagai sampah saja. Kebanggaannya sebagai orang Yahudi yang tersohor dari suku Benjamin
orang Ibrani asli, tingkat kedewasaan rohani yang tinggi dalam menerapkan hukum Taurat, reputasinya sebagai penegak hukum Taurat, anggota majelis Sanhedrin, semuanya itu dianggap sampah karena pengenalannya terhadap kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini dengar, posisi, prestasi, reputasi, bahkan mungkin koneksi-koneksi kita telah menjadi fokus utama di dalam pandangan kita, sehingga hampir tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, realitanya karena fokus dan cara pandang kita yang salah, maka segala cara kita halalkan untuk menempuh fokus utama kita. Bapak Ibu, keahlian, kekayaan, ketenaran merupakan modal yang penting dalam hidup ini. Tetapi jangan menjadikannya sebagai yang terutama. Karena yang terutama dalam hidup orang percaya adalah pertama, pengenalan yang lebih dalam akan Yesus Tuhan sebagai pribadi yang memberi hidup, yang menjamin kehidupan ini. Hal yang kedua, membangun hubungan yang intim dengan Dia di dalam doa, pujian, penyembahan, dan mendalami kebenaran firman-Nya. Dan hal yang ketiga, memuliakan Dia dengan apapun yang telah dipercayakan dalam kehidupan kita. Dan hal yang keempat, melakukan apa yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita dengan sebaik-baiknya dan dengan menjaga integritas kehidupan kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya mau katakan bagi saudara, untuk hidup yang kita miliki dengan segala kelimpahan, dengar baik, itu datangnya dari Tuhan. Firman Allah dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 15 berkata, "Demikianlah Ia, yaitu Yesus, pemimpin kepada hidup." Untuk itu malam ini saya mau berkata saudara, bahwasanya di dalam Dia ada hidup, dan Dia Yesus adalah firman yang memberikan kehidupan. Saudaraku, Ia layak disebut Raja kehidupan. Dan jika saudara mengerti dan tangkap kebenaran ini, saya pastikan ketika saudara tinggal sungguh-sungguh di dalam Dia, maka kehidupan akan terus mengalir dari dalam diri kita. Mengapa? Karena kita mendapatkan suplai dari sumur yang memancarkan air kehidupan yang terus mengalir. Di saat terik, di saat panasnya kehidupan, sumber yang memancarkan air ini membawa kehidupan itu tidak akan pernah kering. Bahkan melalui saudara akan menyebarkan kehidupan bagi orang-orang yang berada di sekitar saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan malam ini, karena Yesus adalah kehidupan, maka ada dua prinsip yang membuat saudara hidup secara luar biasa. Dengar baik. Satu, bergantung sepenuhnya pada Dia pemberi hidup. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Haleluya. Dua kata hidup pada Yohanes 6 ayat 63 ini memberikan pengertian ganda. Kata hidup yang pertama ini berbicara tentang bios atau kehidupan yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Sementara kata hidup yang kedua, bahasa Ibraninya yaitu zoe atau kehidupan Allah. Artinya ketika perkataan-perkataan Allah, ketika firman Allah itu tinggal dan menguasai hidup kita, mengisi kehidupan kita, menjadi remat dalam hidup kita, maka hidup ini bukan hanya sekedar bios atau kehidupan yang penuh dengan vitalitas atau semangat, tetapi ketika kehidupan Tuhan masuk di dalam kita, zoe akan membuat hidup ini penuh dengan kuasa, otoritas, wibawa ilahi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku,
Allah itu tinggal dan menguasai kehidupan kita. Dan kuasa firman itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu oleh kuasa firman. Maka dengar saudaraku, saudara sementara disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang dianggap mustahil oleh manusia. Tetapi pekerjaan-pekerjaan besar itu sanggup saudara lakukan, sanggup saudara nyatakan, karena di dalam hidup saudara sesungguhnya ada kehidupan Allah atau Zoe itu, sehingga saudara dapat berkata oleh kuasa Allah. Orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan perkara-perkara mujizat yang lain yang sanggup saudara nyatakan karena kehidupan Allah nyata di dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang kedua, menjaga hati dan perkataan kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, roh kita kadang menunjuk kepada hati kita. Oleh sebab itu, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sementara dalam Lukas 6 ayat 45, Tuhan Yesus sumber kehidupan itu menjelaskan, orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sementara di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang mengembangkannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu saudaraku, seorang negarawan pernah berkata begini, hendaklah perkataan-perkataanmu manis, karena engkau tidak pernah tahu kapan engkau mungkin harus memakannya. Malam ini saya katakan, saudara dengar, perkataan kita menempatkan petunjuk atas apa yang ada dalam hati kita. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Haleluya, haleluya. Mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, mari saudaraku, kita minta Roh Kudus untuk menjaga hati dan perkataan kita, agar segala sesuatu yang kita lakukan menghasilkan kehidupan dan mengalahkan kematian, kegagalan, kebangkrutan, kemerosotan, dan kemunduran. Haleluya. Sehingga kita bersama dengan pemazmur mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Haleluya. Untuk Ia yang memberikan kehidupan dan menjamin kehidupan bagi kita. Layak Ia dipuji, layak Ia disembah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Haleluya, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari dengan segenap hati katakan, layak Dia dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.